kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Saat yang indah Tuhan, kami boleh berhadapan dengan Engkau pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik Tuhan yang sudah Engkau anugerahkan bagi setiap kami, khususnya umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesehatan dan kekuatan yang sudah Engkau berikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Hingga pada sore hari ini kami boleh datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau dan kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik Tuhan. Kami tahu dan kami sadar Tuhan kami tanpa Engkau tidak ada apa-apanya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan pada sore hari ini Tuhan kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan hadirat-Mu Tuhan turun di tengah-tengah umat-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita dan pengharapan yang baru ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Membawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nyatakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi
lagi katakan saat yang indah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu yang kami perlu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Angkat suara, naikkan pujian, tinggikan namanya, agungkan Dia. Haleluya. Lawat kami Tuhan, Kami bersyukur Rabi. Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa buat cinta-Mu. Haleluya. Glory. Glory bagi nama-Mu. Angkat suara, tinggikan namanya, sebab Allah yang hidup, yang layak disembah. Ya la 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 la.
sore hari ini yang merasakan kebaikan Tuhan. Kita tidak mau berdiam diri, tapi kita datang sore hari itu untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang begitu baik. Amin. Kita percaya sore hari ini kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh diberikan kekuatan dan kesehatan, itu semua Amin. anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari sore hari ini kita tidak mau buang waktu, kita mau terus sembah Dia, kita mau terus tinggikan namanya. Angkat suaramu sembah Dia. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hadirat-Mu Tuhan penuh atas umat-Mu di tempat ini. Kami percaya umat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau ribukan, yang sakit Tuhan Kau lawan Bapa. Kau berikan juragan mujizat-Mu bagi setiap umat-Mu yang datang sore hari ini Tuhan, dengan penuh kesungguhan hati ya Bapa. Haleluya, katakan haleluya, 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 haleluya. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat kedua tangan kita. Ada ucapan syukur kita di hadapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari nyatakan saudara, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah setiap kami Tuhan memuji Engkau. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari jemaat katakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, katakan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kami rasakan Tuhan, kami rasakan kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari hidup. Bawa setiap mulut kami Tuhan memuji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih kemurahan-Mu
sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, lambaikan angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yeah. Kasihnya begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Terus berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan ucapan, naikkan syukurku, mari goyang. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Mari musik memuji nama Tuhan. Kita terus bertepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh menari, meninggikan nama Yesus. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, tinggikan nama-Mu. Sama-sama, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Siapa yang jemaat duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku.
menyanyikan pujian ini sebagai ucapan doa kita di hadapan Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Katakan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi katakan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Katakan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya tiada ada seperti Engkau Tuhan. Sore hari ini kami siap memuji Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kisah yang mungkin sudah sering kita dengar. Kita buka terlebih dahulu Matius 14 ayat 20 dan 21. Matius 14 ayat yang ke-20 dan 21. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 21 yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, ini kisah kita semua sudah tahu, di mana Tuhan Yesus meminta para murid untuk bisa memberi makan 5.000 minimal laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus meminta para murid untuk bisa memberi makan mereka semua hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Jelas secara logika ini sesuatu yang mustahil. Jelas tidak cukup
Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan ribuan orang pada waktu itu? Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja membuat mujizat. Dia Tuhan, dia Allah. Dia bisa, yang pertama dia bisa mungkin membuat orang tidak lapar. Mungkin dia berdoa kepada Bapa sehingga orang-orang tidak lapar, merasa kenyang. Bisa saja terjadi seperti itu. Bisa saja Tuhan Yesus, karena di situ di padang rumput ada banyak rumput, juga ada banyak batu. Bisa saja dia kumpulkan batu-batu, dia berdoa, dia minta supaya Allah merubahkan batu ini menjadi roti. Bisa saja, karena memang dia Tuhan. Bisa saja dia berdoa untuk bisa menurunkan roti dari sorga, seperti yang pernah Allah lakukan terhadap bangsa Israel. Setiap hari turun roti dari sorga, mana, memberi makan jutaan orang Israel. Dia Allah, dia Tuhan, dia bisa lakukan segala sesuatu. Tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu semua. Justru lewat situasi yang seperti itu, Yesus pakai cara yang alami, cara yang biasa, yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi justru dengan cara yang seperti itu, Yesus sedang mengajarkan prinsip-prinsip rohani kepada para murid pada waktu itu. Nah, hari ini kita akan belajar apa prinsip-prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan yang penting bagi kita orang percaya hari ini. Yang pertama, saudara, prinsip apakah itu? Yang pertama, sesuatu yang biasa atau terbatas bisa dipakai Tuhan untuk bisa menghasilkan perkara yang besar. Sesuatu yang biasa, bahkan terbatas, itu bisa dipakai Tuhan untuk bisa menghasilkan perkara yang besar. Ayat 17-18 mengatakan, jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan ayat yang ke-18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, ini kuncinya. Tolong garis bawahi, bawalah kemari kepadaku. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi yang sedikit itu, yang kecil itu, yang tidak ada apa-apanya itu, Tuhan pakai untuk bisa mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa. Kuncinya apa? Bawalah kemari. Jadi bukan kecilnya, bukan sedikitnya, bukan biasanya, bukan. Yang penting yang sedikit itu, yang kecil itu ada di tangan siapa? Kalau yang kecil, yang sedikit itu di tangan saya, di tangan Bapak Ibu Saudara, ya tetap akan menjadi kecil dan sedikit. Tetapi karena yang kecil, yang sedikit, yang dianggap remeh itu ada di tangan Tuhan, maka Tuhan bisa pakai yang biasa, pakai yang terbatas, pakai yang ala kadarnya itu bisa menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Sama seperti bola basket ada di tangan saya, mungkin bola basket itu harganya cuma 100 sampai 200 ribu. Tapi coba bola basket yang sama ada di tangan Michael Jordan, dikasih tanda tangan, dibuat main sama dia, kemudian dijual, itu bisa laku jutaan rupiah, saudara. Ratusan dolar, bahkan mungkin ribuan dolar. Bola basketnya sama, tapi di tangan yang berbeda. Tongkat di tangan saya, ya paling gak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi tongkat di tangan Musa yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, bisa membelah sebuah laut merah. Bola di tangan saya gak ada artinya apa-apa, paling buat mainan. Tapi bola di tangan Cristiano Ronaldo itu bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Tergantung ada di tangan siapa. Ketapel di tangan saya, paling madang cicak, saudara. Ya dulu masih kecil ingat suka bunuh cicak pakai ketapel. Tapi ketapel di tangan Daud itu bisa membunuh raksasa. Tergantung di tangan siapa ketapel itu.
Nah, apa yang kita punya, apa yang sedikit yang kita miliki, kalau masih ada di tangan kita, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi bawa yang sedikit itu, bawa yang kecil itu, bawa yang terbatas itu di tangan Tuhan. Saya percaya yang sedikit, yang kecil itu akan menghasilkan perkara yang luar biasa. 5 roti 2 ikan di tangan anak kecil, paling hanya bisa memberi makan dia dan temannya. Tapi 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum yang wanita dan anak-anak. Jadi saudara harus mengerti, bukan bergantung besar atau kecil. Bukan bergantung sedikit atau banyak. Yang penting ada di tangan siapa, yang kecil itu, yang banyak itu, yang terbatas itu. Saudara jangan minder dengan kemampuan saudara. Saudara jangan merasa pesimis dengan apa yang saudara miliki. Kalau itu kecil, kalau itu sesuatu yang terbatas, bawa. Mungkin kita melihat masalah kita besar, persoalan kita besar, tantangan kita besar, kita kecil, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Hari ini bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Bawa masalahmu dalam tangan Tuhan, bawa kekhawatiranmu dalam tangan Tuhan, bawa ketakutanmu dalam tangan Tuhan. Harapan-harapanmu, impian-impianmu, keluargamu, usahamu, apapun, serahkan dalam tangan Tuhan. Saya percaya semua yang diletakkan dalam tangan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang merantau, dia pergi ke Eropa. Karena situasi sedang tidak baik, dia akhirnya berhenti dari pekerjaan. Dan dia tidak tahu harus bekerja apa. Dia berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan di negeri orang ini? Ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu kan punya keahlian. Keahlian apa Tuhan? Kamu kan bisa buat makanan, buat jajan. Oh iya Tuhan, saya cuma bisa buat onde-onde aja. Tapi apalah artinya keahlian membuat onde-onde di negeri orang? Ya, di negeri orang onde-onde nggak ada yang tahu saudara. Ya sudah, pakai yang itu aja. Lakukan sesuatu. Kemudian dia berdoa, dia minta hikmat Tuhan. Dia akhirnya coba buat onde-onde. Ini di Eropa saudara. Nah dia dapat ide. Tuhan kasih ide sama dia. Taruh di toko supermarket orang-orang Indonesia. Titip di sana. Akhirnya dia cuman punya keahlian buat onde-onde, dia akhirnya kerjain itu. Dia usaha, dia kerjain, dia berdoa, minta berkat Tuhan, minta Tuhan menyertai. Dibawalah dia buat onde-onde, taruh di sebuah toko milik orang Indonesia. Biasanya kalau orang Indonesia buka toko, biasanya yang dijualkan memang produk-produk yang berasal dari Indonesia. Dan juga banyak orang Indonesia yang belanja ke sana. Nah akhirnya rupanya onde-ondenya laku saudara. Laku, setiap hari dia titip, dia habis. Titip habis. Sampai akhirnya pemilik toko, bisa enggak kamu buat sesuatu yang jajan yang lain. Ya, cemilan yang lain supaya lebih banyak bervariasi. Akhirnya dia mikir, saya cobalah. Akhirnya dia belajar saudara. Yang tadi cuma bisa buat onde-onde, akhirnya dia bisa belajar buat mungkin roti kukus, mungkin kue yang sebagainya yang mungkin ciri khas Indonesia. Dia belajar, dia cari di YouTube, buka YouTube, belajar. Akhirnya mulai berkembang. Dari kue yang satu ke kue yang lain, akhirnya dan rupanya itu disukai oleh masyarakat Indonesia yang ada di sana. Juga termasuk orang-orang Eropa suka dengan jajan-jajan dari buatan Indonesia. Akhirnya dari satu toko berkembang ke toko yang satu, berkembang ke toko yang akhirnya ada banyak toko-toko yang dia titipi. Dan rupanya hanya dengan sesuatu yang sederhana itu. Tapi di tangan Tuhan yang luar biasa, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa di negeri orang saudara. Bukan berapa banyak yang kita bisa, bukan berapa besar yang kita punya, tapi di tangan siapa kita serahkan. Kalau kita punya besar, kita punya sesuatu yang luar biasa, tapi di tangan kita, siapa yang jamin bahwa itu akan berhasil dan diberkati Tuhan?
Tapi sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, sesuatu yang terbatas, mungkin dianggap remeh sama orang lain. Tapi kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan, saya percaya Dia Allah yang mengatasi segala kemustahilan, bisa membuat keajaiban buat hidup kita. Bukankah kita sudah menuliskan? Seorang janda datang kepada Elisa, Elisa tolong, saya punya hutang. Saya tidak punya apa-apa di rumah. Elisa tanya, kamu punya apa di rumah? Aku tidak punya apa-apa, hanya punya minyak dalam buli-buli. Ya sudah, itu aja. Ya sudah, itu saja. Saudara tahu? Kita menuliskan hanya dengan minyak dari buli-buli itu. Di tangan Tuhan, minyak itu tidak pernah habis. Minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Bejana dimasukkan, diisi penuh. Kasih bejana yang lain, diisi penuh sampai akhirnya ketika tidak ada bejana lagi, minyak itu berhenti mengalir. Minyak itu dijual untuk bisa mencukupi hidupnya, membayar hutangnya, dan ia bisa mendapat lebihnya dan hidup dari lebih itu. Tuhan tidak pernah tanya apa yang tidak di luar kita. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, ingin menikmati perkara ajaib dan luar biasa, selalu dimulai dari apa yang ada pada kita. Karena dengan apa yang ada pada kita, Tuhan bisa lakukan sebuah keajaiban. Tuhan tidak membutuhkan kesanggupan besar manusia untuk bisa melakukan mujizat dan pekerjaannya yang ajaib. Yang Tuhan butuhkan adalah hati yang mau taat, hati yang percaya kepada kuasa dan mujizatnya. Saya percaya apapun yang sederhana, hanya 5 roti, 2 ikan, bawalah kemari. Kuncinya adalah bawalah kemari kepadaku. Karena yang kecil, yang sederhana itu di tanganku bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hari ini apa yang sederhana yang mungkin kita punya? Sesuatu yang terbatas, mungkin kita ini kemampuan yang biasa, kemampuan yang sederhana. Bawa dalam tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan itu bisa menyelesaikan banyak perkara. Yang penting saudara ikuti apa yang menjadi pesan Tuhan, instruksi Tuhan, lakukan firman Tuhan, taat. Saya percaya sesuatu yang biasa akan menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua saudara. Yang kedua. Ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Perhatikan, memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi 5 roti itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ini Tuhan, sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Oke, Yesus berdoa, mintakan berkat terhadap sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana itu. Setelah mintakan berkat, mengucap syukur dan memberkati, akhirnya Yesus memecah. Karena jumlahnya 5 saudara. Murid-muridnya kan ada 12. Jadi roti itu dipecah. Dan saya percaya ketika roti itu dipatahkan jadi 2, roti itu muncul kembali. Jadi murid-murid sebetulnya sudah melihat mujizat itu ada dan terjadi di hadapannya. Sehingga setiap murid itu mendapat potongan roti untuk dibagikan kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Tidak mungkin 5 roti hanya 5 orang murid yang menjalankan, yang membagi, tidak mungkin. Dikatakan Yesus memecah roti itu artinya membagi kepada murid-murid Yesus. Dan setelah dibagi, murid-murid disuruh membagikannya kepada orang banyak. Di sini dibutuhkan sebuah tindakan iman, percaya. Kalau saya terima 1 roti, murid misalnya Yohanes terima 1 roti, Petrus terima 1 roti. Yesus bilang, kamu bagikan roti itu kepada 5.000 orang. Tentunya kita akan merasa takut dan khawatir. Ya apa caranya bagi 1 roti ini kepada 5.000 orang? Tapi dengan mereka melangkah dikatakan lalu
murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Ketika mereka berjalan terima roti itu dan membagikan kepada orang banyak, itu masih satu roti, saudara. Tapi saya percaya dibutuhkan sebuah tindakan iman untuk bisa mematahkan roti itu. Karena para murid sudah melihat bagaimana Yesus itu memecah, membagi dua, tapi roti itu utuh kembali. Tidak semakin kecil, tidak semakin berkurang, tapi roti itu yang tadinya satu akhirnya jadi dua. Dipecah oleh Tuhan Yesus. Para murid melihat, oh ternyata dibutuhkan sebuah tindakan iman. Jadi mereka terima roti dan mereka berangkat, mereka bagi roti itu, mereka bagikan. Ketika mereka patah dan mereka bagikan roti itu muncul lagi. Roti itu tidak berkurang, demikian seterusnya sampai ribuan orang itu akhirnya kenyang, mereka puas dan masih sisa 12 keranjang dikatakan oleh Alkitab. Artinya apa? Yang kedua, Tuhan mau kita anak-anaknya melakukan sesuatu itu dengan iman. Belajar melakukan setiap tindakan kita sehari-hari itu didasarkan kepada iman. Saya percaya setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, tindakan kita yang didasarkan kepada iman, saudara pasti akan melihat keajaiban dan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Siapa di sini selama saudara jadi orang Kristen gak pernah ngalami mujizat? Ada saudara? Ada yang tidak pernah ngalami mujizat Tuhan? Kalau orang Kristen tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, wah itu perlu dipertanyakan saudara. Rugi saudara, kenapa? Karena saudara dan saya punya Tuhan pembuat mujizat. Seharusnya setiap langkah kita itu harus diwarnai dengan mujizat. Mujizat bukan berarti harus sakit kanker sembuh, itu mujizat. Buta didoakan mata bisa melihat. Jangan mengklasifikasi, ini mujizat besar, ini mujizat kecil. Sehingga kita akhirnya meremehkan sesuatu yang kecil. Saudara lapar, tiba-tiba lagi duduk santai, kebayang sop merah saudara. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah saudara. Permisi Pak, ini ada berkat Tuhan. Dibuka, sop merah. Loh itu mujizat loh saudara. Banyak hal-hal yang sederhana yang kita anggap biasa, tapi sebetulnya itu mujizat Tuhan. Saya ingat kisah seorang anak Tuhan yang sedang kuliah di Belanda. Suatu hari dia tuh pulang kuliah, entah kenapa kok tiba-tiba pengen batagor saudara. Dia aslinya dari Bandung. Ya, dia ada di Belanda tapi kepingin batagor. Coba saudara bayangin, mau beli di mana batagor? Ya kalau di Bandung banyak. Itu pulang kuliah tiba-tiba kok kepingin sekali makan batagor. Akhirnya dia karena merasa wah gimana caranya dapat batagor. Dengan uang pun juga terbatas dia. Dan kalau punya uang mau beli di mana batagor. Akhirnya dia pulang rumah dengan rasa kepingin tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai di rumah anak Tuhan ini bersyukur. Tiba-tiba ada yang ketok pintu rumahnya. Permisi. Setelah dibuka, ternyata temannya dari Indonesia bawa oleh-oleh. Rupanya setelah dibuka oleh-olehnya adalah batagor. Kenapa? Karena sejak pagi temannya ini kok tiba-tiba kepingin belajar buat batagor saudara. Akhirnya setelah jadi dikirimlah ke rumah temannya itu. Saudara kalau berjalan dengan Tuhan tidak pernah mengalami mujizat, saudara rugi besar. Karena setiap hari kalau kita mau sadar, mau teliti dan memperhatikan, sebetulnya ada banyak mujizat-mujizat yang mungkin kita tidak sadari itu terjadi buat hidup kita. Dan saudara harus tahu, mujizat-mujizat itu biasanya diawali dengan sebuah tindakan iman. Setiap kita melangkah dengan tindakan iman, percayalah, saudara pasti sering mengalami mujizat Tuhan. Saya teringat ketika ada di bandara, kan beberapa kali saya
naik pesawat. Nah, biasanya setelah turun pesawat itu kan agak panjang biasanya jalannya saudara. Biasanya masih mungkin kalau dari luar negeri harus sebelum sampai ke pemeriksaan. Biasanya kan ada sebuah lift berjalan saudara ya. Ya jadi lift itu bukan ke atas tapi datar saudara. Lift itu datar. Nah suatu kali saya jalan yang cukup panjang. Saya perhatikan liftnya itu mati. Ya mungkin saudara yang sering ke bandara tahu itu ada lift itu enggak jalan mati. Oh liftnya mati pikir saya. Sudah lewat jalan yang biasa. Tiba-tiba ada orang di belakang saya tiba-tiba naik lift itu. Lebih cepat nyalip saya. Loh liftnya jalan ternyata. Liftnya itu jalan. Loh ternyata yang tadi saya kira mati ternyata jalan. Nah di depan itu ada lift lagi. Saya buru-buru. Diperhatikan mati lagi liftnya. Ternyata setelah saya dekati, ternyata saya mencoba menginjakkan kaki saya, jalan liftnya saudara. Ternyata ada tulisan di bawah, auto start. Jadi otomatis jalan begitu saudara. Jadi begitu kita injakkan kaki, maka otomatis lift itu berjalan. Nah itulah yang dinamakan sebuah tindakan iman. Langkahkan kaki dulu, percayalah ketika saudara melangkahkan kaki, nanti Tuhan akan menyertai. Saudara masuk pintu mallnya tertutup pintunya. Dari jauh masih tertutup, coba dekati, begitu saudara mendekati depan pintu kaca itu, kacanya akan terbuka sendiri. Seperti itulah kehidupan Kristen yang harus kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting bawa masalahmu, bawa persoalanmu dalam tangan Tuhan. Percayalah selama saudara melangkah dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Nanti ada banyak pintu-pintu yang akan terbuka dalam kehidupan saudara. Hidup bersama Tuhan itu seperti itu. Berjalan, melangkah dengan iman. Bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Mungkin karena ada para murid yang berjalan dan melangkah dengan iman. Bawa 1 roti. Tapi mereka yakin, mereka bagikan itu. Ketika mereka patahkan, mereka bagikan, roti itu muncul lagi. Mereka bagikan, mereka patahkan, roti itu muncul lagi. Karena ada orang yang melangkah dengan iman, maka 5.000 laki-laki itu kenyang. Sampai akhirnya sisa 12 keranjang. Kalau 12 keranjang di GBI Bangkalan pasti habis saudara. Karena gereja banyak kresek. Ya. Jemaat bisa pulang bawa kresek, kenyang bawa roti saudara. Kenapa? Karena ada orang yang mau melangkah dengan iman. Disitulah kunci dari keajaiban. Iman itu sebuah pintu gerbang. Bagaimana saudara bisa mengalami mujizat keajaiban di dalam Tuhan. Karena tanpa iman saudara tidak akan bisa dan mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Ayo melangkah dengan iman setiap hari, buka toko, aktivitas sehari-hari berdoa dengan iman, percaya Tuhan menyertai. Saya percaya dalam setiap kehidupan saudara akan banyak mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, ayat yang ke-19b dimulai dari kata Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan sebuah prinsip di sini. Tuhan mau para murid ini menjadi berkat, melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mengapa saudara? Pernahkah saudara berpikir? Sebenarnya Tuhan Yesus itu bisa saja 5 roti 2 ikan ditaruh entah di sebuah tempat atau apa, ditaruh di tengah lapangan saudara, dia memberkati. Kemudian dia suruh baris semua, ayo 5.000 orang satu persatu ke sini dan ambil roti ini. Ya ngantri saudara, ngantri. Saya percaya ketika orang ini ngambil roti, diambil 1, tetap 5. Ya, diambil 1 lagi, tetap 5. Roti itu tidak akan berkurang, meskipun orang itu ngantri. Ngambil banyak, ratusan ribuan orang ngambil. Termasuk juga para murid ngambil.
Bisa dilakukan seperti itu supaya tidak repot. Ayo semua ngumpul, ambil satu persatu. Jangan rebutan. Bisa. Tapi kenapa kok para murid diminta bagikan kepada orang-orang? Karena apa? Karena Yesus mau para murid ini menjadi berkat. Bayangin, orang dalam kondisi lapar, yang mungkin sudah wajahnya agak pucat karena kelaparan, tiba-tiba dia terima roti. Ya, terima roti, dia senang, dia sukacita karena ada makanan yang bisa dia makan, mengenyangkan perutnya. Bahkan mungkin makan sampai kenyang. Para murid melihat orang itu senang ketika terima berkat. Saya percaya para murid pun yang melayani juga akan bersukacita. Karena dia bisa membuat orang senang, bahagia dengan berkat yang dari Tuhan lewat hidupnya. Dia bagikan, kasih sama orang lapar kenyang, mereka senang, para murid pun juga senang, bahagia. Beda kalau mereka orang-orang ambil sendiri, para murid tidak berbuat apa-apa, tidak ada aksi apa-apa, hanya dia mengambil dan makan kenyang. Tapi Yesus mau para murid ini membagikan sesuatu kepada orang lain. Karena Yesus mau para murid ini bisa menjadi berkat. Lewat pelayanannya menjadi berkat bagi orang lain. Bukan para murid yang hebat, tapi berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang ada. Itu dibagikan. Jadi para murid hanya membagikan. Tapi dengan pelayanannya, perbuatannya membagikan kepada orang, membuat orang bersukacita, membuat orang senang. Para murid pun juga berbahagia dan bersukacita karena sudah menjadi berkat dan mungkin jawaban bagi orang-orang yang sudah lapar pada waktu itu. Itulah maksud Tuhan, mengapa para murid disuruh bagikan. Ayo bagikan, melayani, jadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau dalam situasi seperti ini, kita sebagai orang Kristen menjadi berkat. Karena saya percaya hidup ini akan jadi lebih berarti, lebih bermakna ketika saudara menjadi berkat bagi orang lain. Pak Paul pernah khotbah dulu tentang memberi, ya, gak ada orang terima penghargaan karena apa yang sudah dia terima. Tapi orang terima penghargaan karena apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia sudah beri, mungkin bagi orang lain, juga mungkin bagi bangsa dan negaranya. Tidak ada orang terima penghargaan karena apa yang sudah dia terima. Banyak menerima, terima penghargaan. Tidak ada. Tapi orang terima penghargaan, terima respect, terima hormat. Karena apa yang sudah dia bagikan bagi orang lain. Mungkin hidupnya, mungkin uangnya, mungkin pelayanannya. Orang akan dihargai karena apa yang dia bagi. Hidup ini bukan tentang menerima, tapi hidup ini tentang berbagi. Khususnya di hari-hari ini. Ayo jadi berkat. Banyak orang sedang kesusahan, ada banyak orang sedang menderita, kita jadi berkat. Dengan apa yang sederhana, apa yang kecil, tapi kalau di tangan Tuhan yang sederhana, yang kecil itu akan bisa memberikan jawaban bagi orang lain. Sama seperti anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Kalau hanya bagi dirinya sendiri, itu enggak berarti apa-apa. Tapi ketika diserahkan, dibagikan kepada orang banyak, karena sikap dan perbuatan anak kecil ini dihargai, dihormati sampai hari ini. Luar biasa karena punya hati yang mau berbagi. Hari ini pesan firman Tuhan sederhana. Ada banyak prinsip kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan pada sore hari ini. Tuhan mau lewat firman Tuhan yang sederhana ini kita belajar bahwa sesuatu yang biasa, sesuatu yang kecil, serahkan dalam tangan Tuhan. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, belajar melangkah setiap kehidupan kita dengan sebuah tindakan iman. Saudara akan banyak melihat mujizat pertolongan Tuhan kalau dimulai dengan iman yang mendasari setiap perbuatan saudara. Dan ingat, Tuhan mau lewat hidup kita ini, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Supaya lewat hidup kita, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari arahkan hati kita nyanyikan pujian yang terakhir. Tiada yang mustahil bagimu.
Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Mari semua bangkit berdiri, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Oh tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang, amin, haleluya, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Satu kali lagi katakan tiada yang mustahil. Amin. Haleluya. Yang percaya, buka hatimu. Terimalah keajaiban mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Pandang Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang percaya, angkat tanganmu tinggi. Terimalah jawaban doamu, terimalah anugerah Tuhan, terimalah kebaikan Tuhan. Haleluya, buka hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus yang percaya Yesus berkuasa, tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berkati hamba-Mu Pendeta Handoko Tuhan, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Tuhan pakai dengan ajaib dan luar biasa. Bersyukur untuk sore hari lawatan Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kami dan setiap jemaat yang ada di rumah. Kami percaya tidak ada seorang pun yang tidak terima berkat. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa, memulihkan kami, penghiburan, kekuatan yang baru, pengertian yang baru, rema yang baru Tuhan berikan kepada setiap jemaat yang setia. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya karena kami berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Berkati usaha pekerjaan setiap jemaat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, mungkin ada ancaman resesi, persoalan kesulitan, tapi pemeliharaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kelemahan kami Tuhan, hal yang sedikit, yang kecil dalam tangan kami serahkan dalam tangan Tuhan menjadi besar dan banyak. Bersama dengan Tuhan kami mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Usaha pekerjaan setiap jemaat diberkati, dipulihkan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan dan miskin. Semua dijamin oleh Tuhan dengan luar biasa. Berkati mereka yang memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk hamba-hamba Tuhan di gereja ini, para volunteer, aktivis gereja, full timer gereja, semua yang terus menerus melayani Tuhan, memberikan hidup mereka bagi Tuhan, yang melayani sore hari ini, kami percaya jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan menghitung, membayar, dan memberkati dengan ajaib dan luar biasa. Berdoa untuk bangsa negara kami,
Pemerintahan kami, presiden kami, Pak Jokowi berikan hikmat, akal budi, kecerdasan, kepandaian yang luar biasa untuk boleh menelurkan sebuah gagasan yang luar biasa, gagasan yang ajaib karena Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia akan dipulihkan, resesi boleh terjadi, apapun boleh terjadi, tapi perlindungan Tuhan kuat atas bangsa negara kami. Dan justru lewat peristiwa yang buruk sepertinya ini Tuhan, ada banyak keajaiban mujizat Tuhan, dan anugerah Tuhan diterima oleh bangsa negara kami, dan banyak orang boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar kami pulang Tuhan, terima berkat yang besar dan ajaib. Kami tahu Tuhan, sebesar kami percaya kepada Tuhan, sebesar itu pula Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan itu besar, sebesar keyakinan dan iman kami. Dan bersama dengan Tuhan yang besar, yang terbaik sedang menanti di depan kami. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar, saudara, dan percayalah bahwa Tuhan sedang terus dan terus memberkati saudara. Angkat tanganmu, buka hatimu, dan sekarang saudara, terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih dan cintanya dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati saudara, memulihkan saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara dipulihkan, diberkati Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Tepuk tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.